Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu Kristen Cangkem Tok. Ya, Kristen Cangkem Tok. Apa itu Pak, Kristen Cangkem Tok? Atau kalau dalam bahasa Indonesia yang baku, Kristen di mulut doang gitu. Ya. Oleh karena itu, dengarkan videonya sampai habis, jangan di skip supaya Anda mendapatkan pengertian yang utuh mengenai Kristen Cangkem Tok ini. Oleh karena itu saya harus memberikan sebuah ilustrasi supaya bahasan saya ini nyantol gitu ya di otak Anda gitu. Jadi begini, ini ilustrasi ya. Pada satu ketika seekor harimau yang sudah mati gitu ya minta izin kepada malaikat di akhirat. Dia panggil malaikatnya, Kat, kan namanya malaikat. Pak Haji dipanggilnya Kat gitu ya. Minta izin dong, aku mau reuni nih sama teman-teman ya di bumi. Pada mau reunian nih, izinin dong gitu. Terus malaikat karena melihat si harimau ini selama ini berkelakuan baik, akhirnya diberi izin oleh malaikat untuk turun ke bumi reuni dengan teman-temannya. Dengan sebuah syarat. Syaratnya adalah jika ia ketemu orang Kristen, tidak boleh dimakan. Tapi apapun kecuali orang Kristen, meskipun itu manusia, boleh dia makan. Setuju nggak nih? Kemudian harimau itu bilang, siap, setuju, saya tidak akan makan orang Kristen. Oke, dalam sekejap harimau itu turun ke bumi. Dan ada di sebuah taman. Entah taman apa namanya. Di tengah taman itu sedang ada seorang yang sedang duduk di sebuah bangku taman. Karena harimau ini mendekati manusia ini kaget tiba-tiba di samping belakang kanannya itu sudah ada si harimau ini. Langsung si manusia ini berdoa sekencang-kencangnya, Tuhan Yesus tolong. Jangan sampai hambamu ini diterkam sama harimau. Wah, dia berdoanya waduh, luar biasa dahsyat gitu ya. Nah, harimau ini kaget, astaga. Perut lagi lapar, di depan ada orang Kristen. Aduh, gak boleh aku makan nih. Kan aku sudah janji, kira-kira gitu kan. Tapi harimau ini tidak kehilangan akal. Dia dekati lagi si orang ini di depannya malah, bukan dari samping sekarang. Dia cium dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bulak-balik 3 kali. Dia cium lagi dari atas ke kaki. Dia cium lagi dari atas ke kaki. Setelah dia cium 3 kali, akhirnya si orang Kristen ini yang tadi berdoanya kencang, dimakannya. Dia cuman sisakan mulutnya. Yang lain dimakan habis kecuali mulutnya. Kemudian malaikat yang lihat dari sorga ini kelakuan si harimau ini yang melanggar aturan gitu ya, langsung ditarik lagi ke akhirat gitu. Jadi tidak sempat reuni dia. Kemudian dia ditanya sama malaikat, kamu kan sudah saya bilang jangan makan orang Kristen, yang lain boleh kamu makan. Kenapa itu orang kan sudah berdoa? Kenapa kamu masih makan? Si harimau ini dengan percaya dirinya, dia membela diri. Begini Kat, kan malaikat ya panggilannya Kat. Begini Kat, betul saya tidak boleh makan orang Kristen. Maka dari itu saya cium dia dari ujung rambut sampai ujung kaki 3 kali. Setelah saya cium 3 kali, saya mendeteksi seluruh anggota tubuhnya bukan Kristen. Cuma mulutnya aja itu yang pintar berdoa. Jadi mulutnya saya nggak makan. Yang lainnya itu saya makan karena yang lainnya itu nggak Kristen. Sampai sini mungkin Anda tertawa ya. Tapi kalau Anda ngerti ilustrasi ini,
Mungkin Anda sudah mulai berpikir juga ya, astaga, jangan-jangan saya juga Kristen cangkem tok gitu ya. Kristen yang cuma di mulut gitu. Mulutnya aja memuji Tuhan, mulutnya saja pintar berdoa. Tapi kelakuan sehari-hari dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali mulutnya ini tidak memuji Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu jangan salahkan si harimaunya ketika dia memakan manusia tadi yang pintar berdoa, tapi tidak dimakan mulutnya, tapi seluruh anggota tubuhnya dimakan habis. Artinya, kita harus akui gitu ya, tidak sedikit orang Kristen ternyata dia cuma jadi Kristen cangkem tok. Kristen di mulut. Ya, pintar berkhotbah mungkin kalau dia pendeta. Bisa. Dia cuma pintar berkhotbah. Pintar menasehati orang dengan firman. Pintar mengabarkan Injil. Ya pasti pintar berdoa seperti orang tadi gitu ya. Tetapi kelakuan sehari-harinya tidak Kristen. Yang di otaknya adalah bagaimana menipu orang, bagaimana caranya menjual narkoba supaya tidak tertangkap polisi, bagaimana main judi supaya bisa menang, dan seterusnya lah. Bagaimana kaki itu dipakai untuk menendang orang, dan tangan untuk memukul istri, dan lain-lain misalnya. Oke? Berapa banyak? Tidak sedikit ya. Nah, tapi ironisnya banyak orang Kristen yang saya temui gitu ya, selalu berpendapat, Pak, jika kita mengaku saja dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati saja bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Wih, hebat. Nah, argumen ini biasanya ditunjang dengan ayat yang ada di Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya kan? Di situ kan ada kan ayatnya bilang jika kamu mengaku saja ya dengan mulutmu ya dan percaya dalam hatimu bahwa Dia yang Allah yang membangkitkan Dia yang telah mati, maka kamu akan diselamatkan. Anda baca dah Roma 10 ayat 9 sampai 10. Ya. Nah, bukan salah ayatnya. Ayatnya betul. Tetapi rasanya ayat itu paling sering gitu ya, disalah khotbahkan. Tidak sesuai dengan konteks yang aslinya. Apa yang dimaksud dengan Anda mengaku saja dengan mulut, percaya saja dalam hati, maka Anda diselamatkan. Jadi seakan-akan ayat itu dipakai untuk pembenaran. Anda cuma ngaku saja bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hati Anda, maka Anda akan selamat. Nah, apakah benar begitu? Cuma ngaku pakai mulut dan percaya dalam hati, maka Anda akan diselamatkan. Tapi ayatnya Pak, di Roma 10 ayat 9 sampai 10 bunyinya begitu Pak. Betul. Dan itu tidak salah. Jangan menganggap saya menyalahkan ayat itu ya. Ayat itu tidak salah. Beginilah saya jelaskan. Kitab Roma itu adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang intinya menghibur orang-orang Kristen di zaman pemerintahan Romawi itu, di mana mereka ditindas ya oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Singkatnya demikian, kalau dia mengaku Yesus adalah Tuhan, atau dengan kata lain dia mengaku dia orang Kristen, satu, dia kehilangan kewarganegaraan. Dua, dia dibuang oleh keluarganya. Tiga, dia akan ditangkap oleh pemerintahan Romawi. Empat, dia akan dimasukkan ke kandang binatang buas untuk dicabik-cabik, untuk dimakan. Kalau tidak mati juga. Lima, dia akan ditusuk seperti sate, mohon maaf, dicelupkan ke dalam cairan ter atau aspal gitu ya, dibakar hidup-hidup sebagai penerangan jalan. Jadi konsekuensi mereka kalau mengaku Yesus adalah Tuhan, ngaku dia orang Kristen, percaya dalam hati begitu ya, resikonya besar. Kehilangan segalanya. Sekarang ini Anda ngaku orang Kristen, Anda tidak seperti orang Kristen di zaman pemerintahan Romawi. Jadi jangan pakai ayat itu ya, konteksnya untuk orang Kristen di zaman pemerintahan Romawi saat itu. Pemerintahan kita saat ini di dunia, kecuali Anda tinggal di Syria atau Afghanistan lah ya,
Tidak seperti itu lagi. Jadi jangan pakai ayat itu untuk membenarkan ketika Anda sebut Yesus adalah Tuhan, saya adalah orang Kristen, Anda selamat. Tidak. Itu konteks untuk jemaat di zaman pemerintahan Romawi. Yang ketika mereka mengaku Yesus adalah Tuhan, mengaku dirinya orang Kristen, kehilangan segala macam. Dengan kata lain, mereka benar-benar meninggalkan keindahan dunia dan hanya mau hidup buat Tuhan meskipun dia tahu konsekuensinya besar. Maka Anda sudah sampai titik situ. Meninggalkan semua keindahan dunia dan hanya mau hidup buat Tuhan saja seperti orang Kristen di zaman pemerintahan Romawi. Jika belum, jangan pakai ayat itu. Oke? Jangan pakai ayat itu. Itu akan menjebak Anda sendiri. Ya, orang-orang Kristen di zaman pemerintahan Romawi tidak lagi terikat dengan keindahan dunia. Dia hanya mau menyerahkan dirinya kepada Yesus Tuhan. Ya. Bukan berarti orang Kristen modern tidak boleh menikmati keindahan dunia, bukan. Tetapi tidak boleh melekat, tidak boleh terpikat. Tapi haruslah hatinya itu terpikat sama Tuhan saja. Ya, jadi jangan sembarangan menggunakan ayat dari Roma 10 ayat 9 sampai 10 ini untuk membenarkan kalau Anda ucapkan saja Yesus itu adalah Tuhan dan cuman percaya dalam hati maka Anda akan selamat. Tidak. Konteksnya itu untuk orang Kristen di zaman pemerintahan Romawi. Oke, semoga jelas. Jangan salah gunakan ayat lagi ya. Ya, kalau Anda masih suka menyalahgunakan ayat, silakan bertobat. Bagi Anda yang masih suka mengkhotbahkan firman ini seakan-akan hanya dengan mengucapkan Yesus itu adalah Tuhan dan cuma percaya dalam hati maka orang akan diselamatkan, Anda juga perlu bertobat. Demikian, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan dan tercerdaskan. Shalom.